من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو أمان في المحبة علي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saat warahmatullahi ini wabarakatuh. kita sedang bersilaturahmi kepada Kiai Jojo Jahidin, yang hebatnya beliau seorang kiai tapi tidak mau dipanggil kiai, dipanggilnya Mamang saja. Hebat. Kita lihat beliau bagaimana. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Begini Pak Kiai, saya sudah dengar-dengar bahwa Pak Kiai santrinya banyak dan istiqomah dalam mengajar para santri. Apa motivasi Pak Kiai sehingga Pak Kiai ini kok mau ngajar santri tiap hari gitu? Bagaimana? Apa bayarannya besar atau gimana nih Pak Kiai? Alhamdulillah. Anak teh sudah kayaknya. Tenanan. Campur bahasa Iya. Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya memang dipercaya oleh semua kalangan masyarakat Desa Mendasari. Memang saya tidak di target uang bulanan anak-anak, tapi saya ikhlas untuk menyebarkan ajaran agama Islam, terutama untuk anak-anak. Sehingga mungkin Allah memberkahi saya sehingga tidak bisa kemana-mana pun berkat kunjungan anak-anak. Ya, silaturahmi anak kepada orang tuanya tidak bisa, sehingga saya diwasilahkan silaturahmi saya kepada anak-anaknya aja gitu. Jadi sehingga diniatan silaturahmi bukan saya mengajar tetapi ngaderes sama anak-anak. Tapi cita-cita saya anak-anak supaya pandai, walaupun di tempat halaman saya seperti di kampung ini. Jadi anak-anak tidak dipungut biaya per bulan 200.000 atau berapa? Enggak ya Pak Kiai ya? Nggak ada per bulan, nggak ada Rp1 pun, tetapi ada di antaranya orang-orang atau wali murid itu yang pengertian banyak. Ya, untuk kebutuhan pesantren. Banyak yang mengerti orang tuanya. Ibu gimana nih Bu? Oh, suaminya ngajarin anaknya orang pinter-pinter tapi nggak ada yang bayar. Ibunya istilahnya tuh ikhlas aja atau ngomong ke bapak kiam-kiam temen sih Pak gitu atau gimana Bu? Ikhlas pisan. Ikhlas mendukung ya Bu ya? Mendukung, pokoknya anak-anak ngaji di sini alhamdulillah banyak. Sangat mendukung lah walaupun nggak ada biaya atau nggak ada bulanan. Iya. Dari dulu juga seperti itu. Tapi ini kerjaannya ngajar ngaji, habis itu ke madrasah ya Pak Ustadz ya? Ya, ke madrasah. Madrasah. Jadi tapi kok rumahnya bagus nih Pak Ustadz, Bang setting nih rumahnya bagus. Yo, kendut-kendut berarti kan subur nih. Nah ini rezekinya dari mana nih Pak Ustadz? Atau punya pabrik atau apa gimana enggak itu? Ini rezekinya memang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi banyak orang yang simpatisan pada tempat pendidikan saya, sehingga saya banyak rezeki dari luar, dari wali murid.
adalah yang wali murid yang pengertian ketika panen meureun osok ngasih apa gitu, ada yang ada. Alhamdulillah. Ada yang 1 karung, ada yang setengah karung, ada yang 10 kilo. Saya terima dengan dipakai untuk kebutuhan anak lagi sebahagian. Dari keluarga nih Pak Kiai, dari ibu atau anak-anak merasa kurang perhatian enggak dari sosok ayah, sosok suami gitu, kok ngurusan baik orang lah sayanya, ada perasaan gitu enggak tuh ini bunyainya ini? Enggak ada. Perasaan seperti Malah bersyukur Iya, gitu, bersyukur. mendukung aja ya. Tuluy anak yang sedang di pondok, 2 lagi anak yang sedang di pondok sambil kuliah. Saya tidak merasa keberatan untuk biaya anak-anak yang kuliah yang pesantren itu, walaupun saya terikat sama anak-anak ngaji, karena Allah memberkahi saya sehingga saya tidak kemana-mana pun ya anak termodali, terus jongjon saya mengajar anak-anak sehingga tidak mempunyai kesusahan untuk membiayai anak, karena itu pancingan dari keberkahan anak-anak ngaji itu. Pernah ada kejadian ajaib gitu Pak Kiai, misalnya pihak Kiai lagi pusing nih, lagi butuh dana atau lagi kesulitan apa, ya Allah bagaimana ini, minta tolong ke teman, ke saudara nggak bisa, tapi ujung-ujung ada aja pertolongan dari Allah. Pernah nggak ada kejadian seperti itu Pak Kiai? Ada. Bagaimana, tolong diceritakan Pak Kiai biar sahabat-sahabat Akang Nairul Muna ini tahu dan menjadikan pelajaran bagi kita semua. Diceritakan Pak Kiai. Ada kadang-kadang orang yang tidak dikenal, malah orang itu dari luar daerah akan bertamu kepada saya, malah ngecek setiap blok, setiap gang, hampir tidak ketemu saya, tapi nama saya tahu, tapi hampir tidak tahu. Nanti sudah tahu dia mempunyai kebutuhan, ya dibantu oleh saya, alhamdulillah sukses, sehingga saya diberi rezeki yang banyak oleh wasilahnya, oleh orang tersebut. Malah Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan 3 tahun berturut-turut saya dibelikan tanah mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemampuan mampu membeli tanah mutlak gitu ya. Sampai diberi kemampuan, kesadaran dan sabar, saya tidak ngaruh sulah lah pikiran saya, tidak terganggu, tetap mengajar. Terus hatinya sabar, Iya. tidak merasa terganggu, Iya. biasa aja gitu ya. Iya. Alhamdulillah ini. Subhanallah, hebat ini kiai kita. Sekarang kita lihat bagaimana sosok beliau di depan santri-santrinya dan di mata alumni-alumninya. Saya Risman Rianto, saya santri di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Saya santri dari tahun 2007, merasa bangga dan kagum pada beliau, yang mana beliau adalah sosok seorang yang sabar, yang sangat mencintai pada seluruh santrinya. Selama dididik oleh Pak Ustadz Jojo, alhamdulillah kesannya positif, lalu kemudian bersyukur sekali bisa diajar oleh Pak Ustadz Jojo. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ketika belajar bersama Pak Ustadz Jojo di madrasah. Terlebih saya terkesan ketika belajar fikih ya, karena Pak Ustadz Jojo itu sangat mendetail sekali ketika menerangkan mata pelajaran fikih. Yang paling teringat sekali sampai sekarang itu, kalau misal lagi belajar jangan sambil makan, soalnya kalau sambil makan itu ilmu nggak bakal masuk. Saya bisa seperti ini berkat bimbingan dan didikan dari guru saya, yaitu Ustadz Jojo Jahidin. Luar biasa, saya sangat kagum dengan beliau. Beliau adalah sosok ulama, kiai, tokoh masyarakat yang sangat peduli terhadap
akhlak generasi penerus bangsa ini. Terbukti dari mulai tahun 1987 sampai sekarang beliau masih konsen membina, mendidik generasi muda. Pak Ustadz Jojo itu, beliau adalah seorang sosok panutan ya Pak. Panutan bagi saya, panutan bagi rekan-rekan guru yang lain, plus ya guru kami juga. Dan dalam mengajar juga, subhanallah ya Pak ya, udah begitu sekian lama gitu, udah hampir mencapai 33 tahun mengajar di DTA Al-Munawwarah ini. Dan sama sekali alhamdulillah beliau itu tidak pernah ada keluhan tentang maksudnya itu tidak menuntut tentang kesejahteraan. Beliau insya Allah ikhlas dalam mengajar selama ini. Mengenai status ekonomi atau kesejahteraan Pak Ustadz Jojo ini, atau apakah ada di bawah garis kemiskinan atau sejahtera atau bagaimana? Karena kita lihat dari honor yang beliau terima mungkin sangat tidak seberapa sekali. Bagaimana? Menurut pandangan saya, keberkahan daripada beliau mengajar dengan ikhlas, Allah itu membalas berkah dari mengajar itu dengan rizki dari yang lain Pak Ustaz. Jadi menurut pandangan Ibu cukup sejahtera ya secara ekonomi. Harapan saya semoga beliau tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah SWT, dan semoga ilmunya semakin bertambah berkah. Harapan saya mudah-mudahan beliau terus mengabdikan diri, mengamalkan ilmunya. Ya, kepada penerus agama Islam di wilayah kita, mudah-mudahan para ustadz, asatidah dan asatidah itu diberi kesabaran dan ketawakalan, keikhlasan, sehingga siapa tahu Allah membalasnya, apalagi di akhirat. Di dunia pun sudah dibalas, diberi keberkahan, sehingga sadar cukup untuk membiayai anak, memberi jajan kepada anaknya. Dilihatnya sama saya, setiap guru DTA walaupun tidak maksimal gajinya ya, tapi dia pada gendut-gendut, malah punya motor yang baik gitu. Kecuali saya yang masih jelek gitu ya. Guru-guru yang lain mah malah motor pada bagus-bagus, padahal menurut gajinya itu tidak mencukupi. Yang mencukupi adalah hatinya gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan semua diberi berkah oleh Allah. Amin. Semua orang yang berjuang syiar agama Allah diberi keberkahan dunia maupun nanti di akhiratnya ya. Oke. Mungkin itu mudah-mudahan bisa kita petik dari yang telah diceritakan oleh Pak Kiai Jojo Jahidin. Kita bertambah semangat dalam syiar li'ila'i kalimatillah, sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum.